Saudara, lirik pujian itu, kalau saudara renungkan baik-baik, sungguhkah saya dan saudara bangga memiliki Yesus itu sebagai Allah dan Tuhan di dalam hidupmu. Ini memberikan kita, saudara, satu ekspresi ilahi, di mana hati batin kita bisa berkata, Yesus, kami bangga memiliki Engkau sebagai Tuhan di dalam hidup kami. Saudara, apabila kita berkata demikian, artinya kita adalah orang-orang yang sedang ada di dalam perjalanan mengiring Yesus, bukan? Kita adalah murid-murid Kristus, orang-orang yang memilih, orang-orang yang sudah memilih di dalam hidup ini untuk selama-lamanya tidak pernah menyimpang ke kiri dan ke kanan lagi, tidak pernah menoleh ke belakang lagi, tetapi memutuskan dalam hidup ini untuk setia sampai akhir. Tidak ada jalan untuk pulang kecuali di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara, kalau saudara ingat beberapa pertemuan-pertemuan yang lalu, saya mengungkapkan kepada kita pesan-pesan Yesus kepada 7 jemaat yang mewakili keadaan umat gereja di sepanjang abad dan di seluruh dunia. Dan kata-kata ini buat kita renungkan malam hari ini. Wahyu 3 ayat 21 berkata, menanglah kamu, ya, sebagaimana aku pun telah menang. Ucapan Yesus ini kepada jemaat, kepada gereja, kepada kita semua yang sungguh-sungguh mau setia sampai akhir. Ini memberi mengisyaratkan satu perjuangan yang harus diusahakan orang percaya supaya dapat mengalami atau memiliki kemenangan itu. Barang siapa menang, aku akan mendudukkan dia di atas bersama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini berarti memperoleh mahkota itu, mahkota kemenangan, bukanlah hal yang mudah. Sebab itu orang percaya harus masuk dalam sebuah perjuangan, dalam sebuah pertandingan. Karena tidak ada kemenangan tanpa pertandingan, bukan? Paulus di dalam surat kepada Timotius yang dituliskan dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8 mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir. Paulus mau menunjukkan bahwa untuk mendapatkan mahkota itu harus ada perjuangan. Saudara, kata perjuangan di dalam 2 Timotius ini itu dari kata agona yang juga ada di dalam Lukas 13 ayat 24. Ketika orang banyak itu bertanya kepada Yesus, Tuhan, sedikit saja ke orang yang diselamatkan? Dan Yesus berkata, berjuanglah. Agoniseste. Agoniseste. Berjuanglah. Kata agona ini, saudara, juga digunakan di dalam Ibrani 12 ayat 1. Kalau saudara ingat, ayat itu berkata, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Sering sekali saya angkat ayat ini, saudara. Untuk itu marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita, dan berlomba dalam ketekunan, yaitu perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi menang sebagaimana Yesus sudah menang, untuk memperoleh mahkota kebenaran, untuk bisa diakui bahwa kita telah melakukan kebenaran dan hidup di dalam kebenaran itu, yang juga sama dengan melakukan kehendak Bapa, maka kita harus berjuang, masuk dalam perlombaan yang diwajibkan. Sampai akhirnya kita bisa berkata seperti Paulus, aku sudah mengakhiri
pertandingan yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak pertandingan di dalam hidup ini. Tetapi tidak semua pertandingan itu membawa kita kepada satu kehidupan yang kekal. Tidak semua pertandingan itu membawa kita kepada satu kemenangan di mata Tuhan. Dan tentu itu tidak wajib. Bahkan, saudara, mestinya tidak boleh dibuat menjadi wajib. Pertandingan yang wajib, saudaraku, adalah satu pergumulan bagaimana kita memiliki kehidupan yang sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan standar kesucian Allah. Masuk di dalam, memilih untuk masuk di dalam pertandingan, di dalam perlombaan, untuk mendapat satu pengakuan, saudara, di hadapan Bapa, ketika Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan ini seperti yang disampaikan di dalam 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman. Saudara, ketika engkau dan aku mengiring Yesus, maka ada satu irama hidup yang menjadi gaya hidup, yang menjadi pusaran hidupmu, yaitu satu pertandingan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan saudara, kalimat terakhir di dalam 1 Timotius 6 ayat 12 itu sangat menarik. Sangat menarik, saudara. Jadi kalau Yesus berkata, menanglah kamu sebagaimana aku telah menang, maka Paulus memberi berita ini kepada kita di dalam kalimat terakhir 1 Timotius 6 ayat 12 itu berkata, rebutlah hidup yang kekal. Wow. Rebutlah hidup yang kekal, saudara. Kita yang harus merebut, saudara. Kita tidak tinggal diam. Kita tidak pasif. Dan kemudian otomatis, saudara. Wow, pasif otomatis. Semua kata-kata yang mati, saudara. Yang hidup adalah kita harus merebutnya, saudara. Merebut hidup yang kekal. Saya ulangi, dalam 1 Timotius 6 ayat 12, Paulus berpesan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Rebut, kita harus merebut, saudara. Jangan kita berpikir, saudara, bahwa percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat otomatis dapat hidup yang kekal. Hal ini bisa bertentangan dengan ayat ini, saudara. Hal ini pasti bukanlah kebenaran yang sejati. Rebutlah hidup yang kekal. Yesus berkata, agonaseste, berjuanglah. Saudara, kalau saudara refleksi balik dan bawa di dalam kehidupan sehari-hari, memang saudara sejak hidup di bumi, sejatinya seseorang sudah memiliki tanda-tanda, saudara, ciri-ciri. Ya, kita bisa lihat mengenai apakah kita sedang masuk dalam irama hidup suka-suka sendiri atau suka-sukanya Tuhan. Kalau orang tidak mempersoalkan ini, saudara, bahwa ada hidup yang kekal, ia sudah tidak peduli apakah nanti ada kehidupan yang kekal itu. Dia tidak sebenarnya membawa dan menghubungkan dirinya dengan satu kehidupan yang penuh dengan kemuliaan di satu hari yang tak berbatas waktu nanti. Saudara, kita harus peduli. Kita harus melihat apakah ada tanda-tanda di dalam kehidupan kita yang menunjukkan kita sedang menapaki kemuliaan kekal. Kita harus peduli apakah di dalam hidup ini ada tanda-tanda bahwa kita sedang menapaki kemuliaan kekal. Seperti Paulus berjuang untuk memiliki kebenaran di dalam Tuhan, ia berjuang dan ia bisa memperoleh mahkota kebenaran. Demikian pula kita sejak di bumi ini, saudara. Paulus bisa berkata, telah tersedia bagiku. Saudara, jadi Paulus di sini sebelum dia habiskan perjalanan hidupnya, dia sempat berkata,
telah tersedia bagiku. Ini artinya ada tanda bahwa dia sedang meyakini bahwa dia sudah ada di dalam kehidupan yang kekal. Satu kehidupan yang kekal di dalam keabadian bersama dengan Kristus. Itulah yang menjadi kemuliaan di dalam kerajaan surga. Nah, saudara, inilah yang dikatakan Tuhan Yesus dan dicatat oleh Yakobus sebagai mahkota kehidupan. Saudara berjuang merebut hidup yang kekal supaya sejak di bumi ini saudara memiliki mahkota kehidupan. Sejak di sini sudah ada tanda-tanda dalam hidup saya dan saudara bahwa saudara sedang menapaki kemuliaan yang kekal itu. Itulah mahkota kehidupan. Sejak di bumi sudah tampak saudara kebenaran itu, kemuliaan itu. Dan hidup sebagai anak-anak Allah yang layak nanti menerima mahkota itu. Nah, kalau seorang saudara ya tidak peduli dengan kebenaran dan berbuat semaunya, suka-suka sendiri, saudara, dia bukan murid Kristus. Artinya dia tidak bisa diajar, saudara. Dia tidak lagi dapat dibentuk. Dia tidak dapat diubahkan, dipulihkan, dibaharui, saudara. Dia tidak layak menerima kemuliaan. Dia tidak layak memiliki hidup kekal. Tapi kalau kita, saudara, peduli untuk mengerti kebenaran itu, apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan, maka kita sudah sejak di sini. Paulus berkata, bagiku telah tersedia. Sejak di sini, saudara bisa menapaki jejak kehidupan kemuliaan itu. Kemuliaan di dalam kerajaan itu, yaitu mahkota kehidupan. Tapi hampir semua orang menaruh kemuliaannya, saudara-saudara ya, pada hal-hal yang duniawi, saudara ya. Gelar, pangkat, kehormatan, rumah besar ya, kekuasaan, kadang mungkin penampilan gitu ya, hal-hal yang melekat di tubuh gitu ya. Saudara, padahal itu adalah hal-hal yang fana. Saudara, rebutlah hidup yang kekal ya, supaya di dalam hidupmu ini, dari sejak sekarang ini, seperti Paulus berkata bahwa telah tersedia bagiku. Itulah mahkota kehidupan. Sejak hidup di bumi ini, saudara, harus tampak kebenaran yang berstandarkan serupa dengan Yesus. Ya, kita kenakan di dalam hidup ini. Itu adalah satu habit, satu Jesus habit, satu kebiasaan yang menjadi serupa dengan Yesus. Itu nilai-nilai kemuliaan seseorang. Itu tanda kehidupan. Itulah Kristen yang sejati, saudara. Jadi Kristen bukan sekadar keyakinan, saudara, melainkan satu pengalaman yang nyata di dalam hidup kita sehari-hari dan kita jalani, saudara. Ya, dari kehidupan yang mengalami dan menjalani satu kebenaran yang sama dengan mengerjakan keselamatan itu, saudara, maka dilahirkan satu buah, saudara, buah yang matang ya, saudara, di dalam ketekunan itu untuk memperoleh mahkota itu. Untuk itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kerjakanlah keselamatan kita dengan takut dan gentar. Tinggalkan dosa, matikanlah dalam dirimu segala yang jahat ya. Kejarlah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya ya. Baca Alkitab, belajar Alkitab, tekun berdoa tiap hari. Jauhilah pergaulan yang buruk, saudara. Jauhilah pergaulan yang buruk dengan orang-orang yang tidak membawa kita kepada kebenaran. Dan teruslah berjuang untuk hidup, saudara, tidak bercacat dan tidak bercela. Itu melahirkan atau membuahkan kepastian untuk masuk surga. Jangan, saudara, kita merasa sudah memiliki kepastian keselamatan hanya karena kita berbicara mengenai keselamatan. Sebab faktanya, saudara, kita lihat sendiri banyak jemaat hari ini yang sudah terbiasa dengan keyakinan dan itu dinyatakan sebagai standar moral, saudara. Sudah yakin selamat, benar-benar selamat katanya, saudara. Saudara, ini kesalahan berpikir yang berlangsung lama, saudara ya. Padahal kalau kita lihat Yesus berpesan, saudara ya, menanglah kamu sebagaimana aku telah menang. Berjuanglah, agoneseste.
Paulus berkata, rebutlah hidup yang kekal. Saudara, Paulus memberi pesan kepada kita malam hari ini bahwa mahkota yang Tuhan Yesus berikan ini, saudara, yaitu mahkota kehidupan. Dia itu adalah hakim yang adil. Ada kata hakim yang adil, saudara. Mengapa ada penegasan mengenai hakim yang adil? Paulus mengatakan bahwa mahkota kehidupan itu diberikan Tuhan. Tuhan yang adalah hakim yang adil. Saudara, ini saudara bisa bayangkan, renungkan, dia yang memberikan mahkota ini adalah hakim yang adil. Mengapa ada penegasan kata ini? Ini dari akar kata dikaios krites. Saudara, rupanya kata krites ini dalam bahasa Yunani, saudara, itu adalah berarti kritis, saudara. Kritis. Hakim itu harus kritis, teliti. Kata di daikios, saudara, adil menunjukkan aja perhitungan yang dilakukan berdasarkan apa? Tatanan pribadi atau standar Allah yang adalah adil, saudara. Jadi Allah pasti tidak sekadar menentukan, tapi menilai, karena ada keadilan dalam diri Allah. Dan itu tatanan dalam diri Allah, saudara. Di bagian akhir pesan pada malam hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengangkat pesan Petrus di dalam 1 Petrus 1 ayat 17, bahwa Allah menghakimi tanpa memandang muka, saudara. Dia adalah hakim yang adil. Dia adalah yang memberikan mahkota kehidupan itu, yaitu Tuhan yang adalah hakim yang adil. Dia menghakimi tanpa memandang muka. Tidak memandang muka, tidak menghormati siapapun, tidak pilih kasih, tidak memandang rupa, tidak melihat orang, tapi memandang perbuatannya. Menjadi pertanyaan bagi kita semua, bagaimana penilaian sang hakim yang adil itu kepada saya dan saudara hari ini? Karena hal itu sangat menentukan apakah kematian kita bermartabat, bernilai kekal, atau tidak, saudara. Malam hari ini saya mengundang kita semua. Mari kita selalu memeriksa dan melihat apa yang telah kita sedang kerjakan di dalam hidup ini. Pertandingan apa yang saudara dan saya ada terlibat di dalamnya? Pertandingan apa ketika kita bangun pagi, kita lihat pertandingan apa yang sedang saudara dan saya kerjakan? Karena firman Tuhan berkata, bertandinglah di dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Dan itu akan memberikan kepada saya dan saudara tanda-tanda, saudara dan saya, apakah menapaki kemuliaan kehidupan itu, kehidupan yang mulia itu, atau sedang larut di dalam dunia yang fana ini, yang satu hari nanti akan hancur lenyap. Tetapi orang yang setia sampai akhir, saudara, dia akan memperoleh hidup yang kekal.